Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Para siswa SMA Negeri Ngoro yang saya cintai dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, sehingga bisa berkumpul bertatap muka dalam acara PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu, karena para siswa di sini berasal dari berbagai desa atau berbagai alamat, sehingga mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Untuk itu saya perkenalkan nama seperti yang tertera di dada kanan saya ini, yaitu Pak Nur Cahyono, biasa dipanggil Pak Nur, baca singkat. Itu pengalaman dinas ya. Pertama, lulus dari SMA tahun 1983. Saya mendaftarkan polisi di Jawa Timur, banyak di Polda Jawa Timur, dan mengikuti tes di Mojokerto selama beberapa tahapan sampai 5 atau 6 kali pentahapan, sehingga dinyatakan lulus. Dan dinyatakan lulus bertempat pendidikan di Jayapura atau di Papua sekarang ya. Pendidikan sana selama 1 tahun. Setelah itu berdinas di Kabupaten Jawijaya selama 10 tahun. Itu pengalaman dinas pertama itu di Kabupaten Jawijaya, dan sana ditempatkan kebetulan di perbatasan Papua Nugini, sehingga ada sedikit banyak saya bisa menyerap pengalaman tersebut. Setelah sana berdinas 10 tahun, saya kembali ke Jawa, pindah ke Jawa, dan di sini tepatnya di Jombang atau khususnya di Polsek Ngoro. Sudah sekitar 26 tahun di Ngoro, sehingga sampai sekarang dinas sudah 36 tahun dinas di kepolisian, sehingga cukup banyak. Dan alamat sekarang di Jalan Flamboyan nomor 41 Pare, Kediri, Jawa Timur. Dari sini tidak jauh, kurang lebih ya sekitar 15 km, sehingga tiap hari pulang pergi tidak salah. Itu sekedar perkenalan dari saya. Dan selanjutnya di sini saya atau mungkin ada teman saya nanti yang akan menjabarkan atau yang menjelaskan tentang masalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya, silakan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera adik-adikku semuanya. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kami dari Polsek Ngoro mewakili Bapak Kapolsek ingin menyampaikan sosialisasi kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba. Sebagai insan yang beragama, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan, kemampuan, dan bisa dipertemukan pada pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan salawat marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mencontoh suri tauladan beliau, dan di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah, dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini sebelum saya menyampaikan materi, kata orang Timur tak kenal maka tak sayang, maka saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Roni Teguh Andi Putra, sarjana hukum, pangkat Aibda, kemudian dinas di Polsek Ngoro. Alhamdulillah saya diberi amanah
diberi jabatan sebagai Kasihhumas. Pada kesempatan ini saya diberi amanah juga oleh Bapak Kapolsek untuk menyampaikan materi kaitannya dengan bahaya penyalahgunaan kepada kalangan remaja, khususnya para pelajar. Adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan, secara umum perlu kita ketahui bersama bahwa narkoba itu seperti dua sisi mata uang, di mana di satu sisi juga dibutuhkan, namun di satu sisi apabila disalahgunakan juga sangat berbahaya. Oleh sebab itu, ini sebagai antisipasi, tujuan dari sosialisasi ini harapannya generasi muda, terutama para pelajar, jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Secara umum, narkoba itu boleh digunakan, ya. Digunakan dengan ketentuan, ya. Digunakan untuk kepentingan medis, ilmu pengetahuan, ya. Di luar itu tidak boleh. Yang tidak boleh adalah disalahgunakan, ya. Ini yang harus diantisipasi bersama. Di Kabupaten Jombang perlu adik-adik ketahui bahaya penyalahgunaan narkoba sangat luar biasa. Seperti fenomena gunung es, ya. Artinya apa? Kelihatan di atas itu sedikit kecil sekali, tapi di bawahnya jaringannya luar biasa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Data yang saya peroleh dari Sat Narkoba di Polres Jombang, mulai Januari sampai dengan bulan Juli sudah terdapat 150 kasus di wilayah Kabupaten Jombang dari 21 kecamatan. Dan ini perlu menjadi atensi dan perhatian kita bersama. Artinya apa? Pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidaklah mudah, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan, ya, dan juga perlu kerjasama seluruh elemen masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adik-adikku, mari tetap semangat ketika kita menghadapi pandemi COVID saat ini, ya. Tantangan kita sangat luar biasa. Selain kita harus menjaga kondisi fisik, ya kan, kita juga harus menjaga mental kita. Jangan sampai terpengaruh, terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah penyalahgunaannya. Artinya apa? Penggunaannya di luar medis, ya. Perlu adik-adik ketahui, ya. Kebanyakan dari penyalahgunaan itu karena faktor lingkungan, terutama teman sebaya. Awalnya coba-coba, ya, kemudian diberi gratis, setelah tahu efeknya akhirnya kecanduan atau ketergantungan, ya. Penyalahgunaan narkoba ini seperti lingkaran setan, adik-adikku. Sangat berbahaya. Kalau kita sudah terjerumus, sudah terbelenggu, kita untuk tobat, kita untuk kembali perlu waktu, perlu proses, ya, perlu biaya, perlu pengorbanan yang luar biasa. Sebagai contoh, ya, kalau adik-adikku sering melihat di media cetak, ya, media elektronik, bagaimana kalangan artis, bagaimana public figure, ya, hampir semua lini, ya, bahkan pejabat pemerintahan, ya, pengusaha, bahkan ada oknum, ya, sekali lagi saya sampaikan ada oknum, baik TNI, Polri, ya kan, semua lini bisa, ya. Makanya penyalahgunaan ini sangat luar biasa, ya. Saking pandainya bagaimana mulai dari pengedar, ya, bandar, ya, bagaimana mencari celah, ya kan, dia bisa masuk ke semua lini. Cirinya bagaimana? Kalau pangsa pasarnya ini para remaja, mereka mencari teman sebaya. Bagaimana pelajar itu supaya bisa terjerumus, ya. Awalnya diberi upah, ya, disuruh mengantarkan barang. Nah, ini tolong diantisipasi, jangan mau, ya. Dan perlu kita pedomani, kita jangan gampang sedikit-sedikit menggunakan obat, ya. Penyalahgunaan narkoba, ya, bukan solusi, ya, ketika ada masalah, ya. Karena apa? Ibaratnya seperti ini. Kalau kita berpikir secara logis, orang yang sehat, ya, kalau menggunakan narkoba berarti nyari penyakit. Namun sebaliknya, orang yang sakit, ya, diberi narkoba karena
ada petunjuknya dari medis, ya kan, dia kepingin sembuh. Nah makanya jangan dibolak-balik, gitu kan, ya. Kalau ada adikku, ya kan, ingin mengetahui bagaimana situasi lapas yang ada di Kabupaten Jombang saat ini, overload, ya, overload. Dan di situ, ya, tidak menutup kemungkinan bahkan ada anak-anak yang penyalahgunaan narkoba bisa diproses dengan aturan hukum yang berlaku. Nanti di situ akan kita tunjukkan bagaimana videonya, ya, mulai dari penyalahgunaan narkoba, bagaimana dia harus menjalani proses tahanan, pengapnya Hotel Prodeo, ya, itu harus ada ditanamkan. Silakan dipikir dengan baik, dengan jernih, ya, akibatnya, resikonya, bagaimana nanti masa depan kita, ya. Sekali lagi, ya, dampak dari penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa. Perlu diketahui juga, merokok merupakan awal pintu masuk dari penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Ya kan? Kita tidak tahu, apalagi rokok yang dibuat sendiri, di dalamnya bisa dicampur dengan ganja, ya. Dimana, ya kan, ganja yang sudah dikeringkan, ya, kemudian dilinting seperti tembakau. Ya. Biasanya harganya luar biasa. Banyak sekali sekarang ini modus, metode dan cara penyalahgunaan narkoba, ya. Bisa lewat dihisap, bisa lewat jarum suntik, ya. Jarum suntik ini saya contohkan, ya kan. Misalkan seperti menggunakan, kalau heroin, sabu-sabu dihisap. Kalau yang disuntikan itu saya contohkan boleh dikatakan morfin, ya kan, itu untuk mengurangi rasa sakit, ya. Tapi ingat, para pengguna ini rata-rata penyalahgunaan. Ketika dia sudah merasakan efeknya, digunakan terus, ya. Akhirnya apa? Sako, overdosis, dan akhirnya meninggal dunia, ya. Dan perlu digarisbawahi juga, penyalahgunaan narkoba, ya, dengan jarum suntik secara bergantian itu rawan terjadinya penurunan HIV/AIDS. Penurunan HIV/AIDS itu melalui 4 cara, ya. Tolong ini dicamkan pada adik-adikku semuanya. Yang pertama adalah melalui transfusi darah. Kemudian lalu yang kedua, penggunaan jarum suntik yang tidak steril digunakan secara bergantian, di mana salah satu, ya, pengguna adalah sudah positif HIV/AIDS. Kemudian lalu yang ketiga, ya, melalui hubungan seksual di luar nikah, ya, bergonta ganti pasangan. Ini sangat rentan sekali terjadinya penurunan HIV/AIDS. Kemudian lalu yang keempat, ketika ibu hamil, ya, dia dalam posisi mengandung, setelah melahirkan otomatis dia menyusui, penularan lewat air susu ibu. Jadi penularan HIV/AIDS itu melalui 4 hal ini, ya. Di luar itu tidak bisa. Makanya tantangan ke depan kepada generasi muda kita ini sangat luar biasa, ya. Selain ada adikku dituntut, ya, dari segi intelijensi harus betul-betul mumpuni, dari akhlaknya juga gitu, akhlaknya juga harus baik, ya. Aplikasi agama juga baik, ya. Karena apa? Tuntutan ke depan, di samping kita memiliki IQ yang luar biasa, akhlak yang bagus, ya, kita juga harus memiliki kemampuan, memiliki keahlian, ya, sesuai dengan bidang kita, baik di bidang IT, ya kan, kemudian keahlian-keahlian lainnya bisa menunjang, ya, untuk memasuki dunia pekerjaan. Adik-adikku dicetak untuk melanjutkan jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi, ya, ke perguruan tinggi. Makanya jangan kotori, ya, diri adik-adikku dengan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun, baik itu minuman keras, ya kan, merokok, ya, jangan dulu, belum waktunya. Karena apa? Di dalam rokok, ya, itu ada kandungan nikotin, ya. Saya tidak tahu, ya kan, kita tidak mengerti nanti nasibnya adik-adik ini mau kemana. Yang bisa menentukan adik-adikku, tidak menutup kemungkinan adik-adikku, ya kan, ingin atau masuk ke sekolah yang ada ikatan dinas. Nah, perlu saya garis bawahi juga, ketika adik-adikku masuk ke lembaga atau institusi yang ikatan dinas, kesehatan fisik itu nomor 1, ya kan. Dan di situ tidak bisa dibohongi, ya. Melalui tes kesehatan harus bebas dari narkoba.
termasuk kesehatan organ dalam, paru-paru, jantung ya, itu juga harus bersih. Kalau adik-adikku ya sudah mulai mencoba-coba ya rokok, minum minuman keras ya, obat-obatan ya, otomatis ya salah satu saraf atau organ yang dalam tubuh tentunya tidak bisa berjalan dengan normal ya. Itu nanti akan menghambat adik-adikku dalam memasuki dunia kerja ya. Tolong ini dicamkan. Termasuk juga ketika nanti mengurus SKCK, surat catatan keterangan kepolisian. Kalau adik-adikku selama menempuh pendidikan ya pernah ya kan tersangkut tindak kriminal, SKCK-nya nanti ada catatan pernah terjerumus masalah tindak pidana apa di situ. Nah, ini harus kita perhatikan bersama. Ya, apa yang saya sampaikan tadi tolong direnungkan ya. Jadi narkoba itu boleh ya senyampang ya, yang menggunakan ya itu ada aturannya, ada takarannya, ada dosisnya, dan itu juga dalam pengawasan medis untuk ilmu pengetahuan ya, pengembangan iptek ya, dengan adanya berbagai macam penyakit ya kan kita manfaatkan, kita olah ya kan narkoba itu, termasuk ketika melakukan tindakan-tindakan medis ya kan, operasi ya kan. Misalkan ada adikku yang dulunya yang balik ya kan mengalami sunat, itu pun juga gitu, menggunakan obat bis, itu pun narkoba boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah penyalahgunaan tidak pada tempatnya ya. Oleh sebab itu ya ini perlu kita camkan bersama ya. Kalau sudah masuk ke dalamnya kita keluar dulu sangat susah ya. Sudah banyak contoh public figure ya kan, dia sudah terjerumus, tobat, terjerumus lagi ya. Ini adalah suatu tantangan yang besar. Makanya pemerintah membentuk BNN di tingkat pusat, di tingkat provinsi BNP, di tingkat kabupaten BNK ya. Di situ ada bidang-bidangnya, mulai dari preventif ya, ke pencegahan ya kan, termasuk sosialisasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini itu adalah juga merupakan tindakan preventif ya kan. Kemudian lalu yang kedua ya kan tindakan represif ya kan, penindakan ya. Ketika preventif sudah kita sampaikan ternyata tidak ada perubahan ya, kita ingin menyelamatkan generasi muda yang lainnya, harus kita ambil tindakan ya. Kita tangkap pelakunya ya, kita interogasi dari mana barang itu, kita bongkar jaringannya supaya apa ya, tidak memakan korban ya. Perlu diketahui penyalahgunaan narkoba ini adalah kejahatan extraordinary, artinya apa? Kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu penanganannya pun juga luar biasa. Di BNN juga gitu, ada yang nanti bagian rehabilitasi. Jadi para pecandu ya, para korban ini nanti akan direhabilitasi. Berapa lama waktunya? Tergantung jenis obat apa yang digunakan, sampai seberapa jauh dia ketergantungan, kemudian seberapa besar dia keinginan untuk sembuh. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian ada adikku, tantangan ke depan semakin berat ya kan. Kenakalan remaja ya saat ini sudah luar biasa ya. Oleh sebab itu bentengi diri ya dengan keimanan dan ketakwaan. Ingat adik-adikku ya kan, adik-adikku masih memiliki orang tua, bersyukurlah ya. Jangan kecewakan mereka ya. Orang tua tidak menuntut apa-apa kepada anak. Yang orang tua minta adalah apa yang dicita-citakan anak tercapai, itu adalah suatu kebanggaan yang luar biasa ya. Untuk meraih ke sana memang tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, dan perlu proses. Dan adik-adikku saat ini adalah proses pembelajaran. Makanya diikuti saja alurnya ya. Nanti ada masanya. Setiap masa ada orangnya ya. Dan setiap orang masanya pun juga berbeda-beda. Kemudian yang tidak kalah penting saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, katanya dengan media sosial, saya juga menghimbau kepada generasi muda, adik-adikku semuanya, tolong cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Artinya apa ya? Jangan gampang terpengaruh dengan berita hoax. Kemudian lalu yang kedua, jangan
mudah membuat video, gambar atau tulisan ya yang mengarah kepada provokasi, ujaran kebencian. Karena itu nanti ada sanksinya, Undang-Undang ITE ya. Sudah banyak yang sudah diproses ya. Mari kita bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dalam menempuh pendidikan, adik-adikku tentunya akan mengalami banyak rintangan ujian ya. Oleh sebab itu ya, jangan mudah emosi, jangan mudah terpengaruh kepada hal-hal yang negatif ya. Ingat, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini adalah orang tuamu yang kedua. Sayangi mereka sebagaimana adik-adikku menyayangi orang tua yang di rumah ya. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua ya. Ketika nanti Bapak Ibu guru ya sudah memberikan nasihat, tolong dilaksanakan. Karena apa ya? Kunci keberhasilan seseorang itu yang pertama adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Kemudian lalu yang kedua, man sobaru safira. Siapa yang sabar dia akan beruntung ya. Man zaroh yajud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Nah, itu kuncinya. Silakan adik-adik renungkan ya, karena apa? Masa depan adik-adikku masih panjang ya. Silakan masa muda ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Manfaatkan waktu dengan baik, gali potensi yang adik miliki. Memiliki keahlian, keterampilan, ya itulah dihabiskan untuk itu, untuk bekal ya kan. Karena apa? Ketika nanti memasuki jenjang lebih tinggi atau adik-adik ingin memasuki dunia kerja, adik-adikku tidak akan kecewa. Ingat, penyesalan itu adanya di belakang. Oleh sebab itu ya, senyampang adik-adikku masih diberi kesempatan, diberi kemampuan ya, tolong dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adik-adikku, supaya materi yang saya sampaikan ini adik-adikku bisa memahami lebih detail ya. Kaitannya dengan teori-teori, adik-adikku bisa melihat nanti di paparan ya, bisa dibaca sendiri di Google dan sebagainya. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada adik-adikku semuanya ya, sebagai tugas, dan tolong dilaksanakan dengan baik ya. Karena apa? Ini juga untuk kepentingan adik-adikku semua. Pertanyaan yang pertama ya, yang perlu adik-adikku ketahui dan harus dikerjakan. Mengapa peredaran narkoba di Indonesia ini sulit diberantas? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian lalu yang kedua, apa peran generasi muda ya dalam menyiapkan diri menghadapi tantangan kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba ya. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian lalu yang ketiga, bagaimana sikap adik-adikku terutama pelajar apabila mengetahui temannya ya yang mencoba-coba, bahkan ada yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Apa tindakan yang harus kita lakukan? Berikan alasannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adik-adikku ya, Indonesia sudah menerapkan hukuman mati kepada penyalahgunaan narkoba. Namun kenyataannya ya, masih banyak juga ya para pengedar baik dari luar negeri maupun di Indonesia. Bagaimana menurut pandangan adik-adikku? Silahkan dijelaskan. Ada apa? Atau apa yang salah yang harus dibenahi dengan sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia? Kemudian lalu yang selanjutnya, bagaimana upaya peran generasi muda dalam membentengi diri ya, supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan bisa meraih cita-citanya dengan baik ya. Berikan tips dan motivasinya supaya bisa ya, supaya bisa dijadikan pegangan, supaya kita tidak gampang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu adik-adikku yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi, tetap kita semangat ya. Ingat, jaga nama baik alma mater SMA Negeri Ngoro. Dan perlu saya garis bawahi, saya dulu alumni juga dari SMA Negeri Ngoro. Tumbuhkan kebanggaan ya, rasa cinta kepada sekolahan kita ya. Dengan apa?
dengan kita tidak melanggar aturan yang ada di sekolahan, aturan hukum, aturan agama, supaya hidup kita selamat dunia maupun di akhirat, dan apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dengan baik. Semoga pertemuan pada pagi hari ini membawa guna dan manfaat, dan adik-adikku juga ketika memasuki jenjang pendidikan di SMA Negeri Ngoro ya bisa berjalan dengan baik, kemudian lulus dengan baik, dan bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi ataupun memasuki dunia pekerjaan sesuai dengan cita-citanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita saling berjumpa, senyummu indah nan bersahaja, butiran kasih yang kau berikan menjadikan hidupku bahagia. Namun kini semua berbeda setelah ku mengenal narkoba. Hidupku yang penuh hina tersiksa di dalam penjara. Semua berbeda setelah ku mengenal narkoba.